temukan mentor. Di luar daripada belajar skill A, skill B, skill C, kalau menurut Saiful, temukan dulu mentor. Oke, selamat sore. Jumpa lagi kita dengan Administrative Institute. Seperti biasa, kita sapa dulu narasumber kita yang spesial ini, Bang Saiful. Selamat sore, Bang Saiful. Selamat sore, Kiai. Tapi pun. Selamat datang kembali di Administrative Institute. Iya, siap dengan senang hati. Selalu diskusi dengan Kiai ini. Iya. Pulang-pulangnya banyak energi, Saiful. Gitu. Saya senang sekali diskusi dengan Lampung Cerdas karena memang visinya sama dengan visi kita, yaitu bagaimana membawa Lampung ini menjadi lebih cerdas. Ya. Adik Saiful, kembali pada sore ini kita akan membahas isu bagaimana kita mempersiapkan generasi-generasi muda kita ini untuk menyongsong Indonesia emas. Mantap. Bukan Luar Indonesia biasa. cemas. Iya. Karena kalau salah-salah, Cemas dia jadi. bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Aduh, mantap. Wow. Oke, ini Saiful, kemarin kita sudah diskusi ya. Jadi mahasiswa kita ini kan ada 4 pintu gerbang setelah dia lulus. Oke. Ada beberapa pilihan buat dia. Ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi politikus, Profesional, ada karyawan. yang jadi profesional, karyawan, dan ada juga yang jadi akademisi. Tentu saja persiapannya juga beda-beda ya. Iya. Tergantung dengan mimpi apa yang dia lakukan. Tapi saya ingin salah satu yang menarik, mimpi menjadi pengusaha. Nah, ini penting betul. Kenapa? Karena menurut saya pengusaha ini merupakan salah satu jalur yang peluangnya untuk sukses itu besar banget. Iya. Sepakat. Oke, mungkin di Saiful bisa ceritakan dulu kalau seandainya mahasiswa kita ini ingin jadi pengusaha, kira-kira apa sih yang mesti dipersiapkan oleh mahasiswa kita? Wow, luar biasa. Yang pertama, disclaimer dari Saiful, ini barangkali kalau ada hal-hal diskusi gini itu experience aja dari Saiful. Iya. Saiful juga masih terus belajar ini. Perspektif kita ya. Iya, ini masih terus belajar. Jadi kalau pertanyaannya begitu, Saiful langsung ingat. Saiful itu dulu masuk Unila, Universitas Lampung itu tahun 2013. Di tahun 2013 itu, di saat jadi maba, Saiful itu udah men-challenge sendiri untuk jualan. Jualan risol, jualan donat, jualan keripik, gitu lah, banyak untuk menopang kehidupan lah dalam prosesnya. Kembali ke 4 pintu gerbang. Salah satunya adalah pintu pengusaha. Hadis Rasulnya juga ada ternyata ya. 10 pintu rezeki, 9-nya adalah berniaga katanya. Jadi udah cocok kan. Kalau mau kaya berarti berniaga, ambil pintu 9-nya. Oke. Jadi pengalaman Saiful, banyak hal tentu yang harus betul-betul kita persiapkan. Terkait dengan kalau mau jadi pengusaha. Paling tidak secara mindset yang betul-betul harus kita kembalikan lagi tanya adalah kenapa kita pengen jadi pengusaha. Karena itu akan memupuk kondisi kita dulu. Bahkan bukunya ada, Start with Why, Simon Sinek. Teman-teman mahasiswa kayaknya wajib baca buku itu. Kita kembalikan tanya, kenapa sih saya harus pengen jadi pengusaha? Nah, jawaban itu barangkali yang nantinya akan membuat reason supaya kita larinya kencang. Nah, kalau itu sudah selesai dan kebangun kesadaran kita, balik lagi, kita harus mulai belajar. Yang pertama, kalau menurut Saiful, ini pengalaman Saiful dulu, temukan mentor. Di luar daripada belajar skill A, skill B, skill C, kalau menurut Saiful, temukan dulu mentor. Yang mentornya itu betul-betul walk the talk.
Oke. Dia udah kita lihat sehingga ketemu dia aja kita itu udah tambah semangat. Ketemu Jadi dia spirit jadi aja kita contoh udah buat punya kita spirit. ya. Nah, itu dulu yang pertama. Yang kedua, tadi kita udah sempat diskusi beberapa poin, itu kita sepakati bahwa how to sales. Itu Belajar bagaimana betul-betul menjualnya ya. belajar bagaimana menjual. Tadi udah saya full spill. Jualan risol, jualan donat, sampai di titik alhamdulillah atas izin Allah itu Saipul, nggak tahu lah dulu namanya pengusaha atau apa, pokoknya make money lah gitu. Iya. Jadi semester pertama itu Saipul alhamdulillah atas izin Allah itu udah achieve 10 juta pertama ya. Oh. Semester pertama itu ya. Dan itu yang paling susah. Dan itu yang paling susah. Iya, betul. Gitu, itu yang paling susah. Jadi Kalau itu sudah achievement itu sudah jadi, maka 1 miliar pertama juga nggak susah lagi ya. gitu. Jadi apa namanya? Pertama mentor, yang kedua adalah how to sales. Oke. Nah, how to sales ini kan cara untuk menjual. Ini biasanya gabungan dari 2 hal. Yang pertama bagaimana kita bisa confidence, percaya diri. Yang kedua dari tataran komunikasi. Oke. Gitu. Jadi komunikasinya kita pelajarin, skillnya, confidence gimana supaya kita bisa percaya diri itu kita pelajarin, lalu kita combine secara teknisnya bagaimana cara menjual. Lah ini poin penting. Ada yang bilang leadership ya itu penting, tapi nantilah yang penting lu make money dulu aja. Dibilang Iya. Kalau bahasa anak mudanya bagaimana bisa cuan dulu. cuan dulu. Dan itu sekarang di era digitalisasi dan akses di mana-mana itu gampang dan mudah banget. Gitu. Bahkan ini just komunikasi sharing aja. Hari Senin yang lalu kami kedatangan sekitar 35 mahasiswa Unila, UIN dan ITERA. Ngapain sih mereka datang ke kantor? Jadi di Lampung Cerdas itu selalu ada program setiap liburan semester kita ada program pendampingan untuk mahasiswa. Pendampingan apa? Dan ini gratis. Pendampingan untuk komunikasinya, pendampingan untuk jualannya, pendampingan untuk mental dan mindsetnya. Nah, dari poin ini kita selalu punya target orang-orang yang magang di tempat kita setelah pulang atau masuk kuliah mereka bisa bayar UKT sendiri. Oh, keren. Gitu. Keren. Dan ini udah jalan dari 2021 ya. Di Lampung Cerdas. Di Lampung Cerdas. Jadi teman-teman mahasiswa sebenarnya ini nggak promosi, nggak ada untungnya juga buat saya karena ini gratis. Betul. Jadi kemarin ada 35 orang. Nah, kita lagi proses pemaparan karena kita betul-betul harus selektif, nyari yang betul-betul memenuhi syarat. Betul. Syaratnya kita apa? Simple. 1 mau belajar, 2 mau di challenge, 3 serius. Iya. Gitu. Jadi itu tadi berarti kan kalau menjawab pertanyaan Kiai tadi bahwa harus punya mentor dulu. Karena mentor itu akan menjadi helicopter view. Dia akan menunjukkan mana rute tercepat untuk kita bisa sampai di tujuan. Oh, keren. Berarti kita harus cerita juga pada setiap tahapan target. Okay. Nah, artinya punya target. Bicara tentang target berarti kan bicara tentang mimpi. Oke. Bicara tentang tujuan tadi. Nah, itu betul-betul di-clearkan. Nah, maka jawaban itu harus selesai tentang kenapa pengen jadi pengusaha. Oh, karena begini-begini misalkan ketemu jawabannya. Oke. Turun, kenapa saya harus ngelakuin ini? Nah, biasanya berdasarkan diskusi dengan mahasiswa dan teman-teman yang sedang dalam proses perjuangan, biasanya kalimat the power of kepepet itu sangat ajaib. Gitu. Jadi pertanyaannya, saya nggak kepepet, Mas, Bang. Saya nggak kepepet, orang tua alhamdulillah mampu. Nah, kepepet itu bukan tadi ya. Iya, kepepet itu bukan state of body, tapi harus dijadikan state of mind bagi orang-orang yang memang berada di dalam kenyamanan. Tapi yang memang hari ini kepepet, ya elaborasi itu menjadi satu kekuatan besar. Betul. Bagaimana dia membangun perspektif kepepet itu ya. Betul. Iya, gitu. Jadi apa namanya itu menjadi bekal lah istilahnya gitu. Jadi privilege itu bukan tentang lu punya orang tua yang bisa ngebantu lu. Waduh, ini malah gile. Tapi jadi, kepepet itu tuh itu bukan privilege ya yang paling utama. Bukan. Privilege juga
penting. Penting. Betul. Betul. Tapi itu speed up saja ya. Iya betul. Gitu. Gitu kira-kira yang ngejawab pertanyaannya ya. Gitu. Mungkin ada cerita pengalaman kawan yang di Lampung Cerdas yang pernah kita bina yang success story-nya gimana mungkin? Oh, alhamdulillah. Salah satunya kita bisa kasih contoh biar lebih dari sisi perspektif lain, nggak harus laki-laki gitu. Ada satu tim, beberapa lah gitu. Saya sebut ada namanya Nita. Ada yang namanya Humaira. Gitu. Kemudian ada juga apa namanya Yopi, Pascal dan teman-teman banyak ya case-nya ya. Mereka ini gabung dengan Lampung Cerdas dalam proses magang-magang gini ya. Itu dari maba. Dari mahasiswa baru. Dari mahasiswa baru. Jadi dari mahasiswa baru gimana maksudnya? Dia kelas 12. Kan lulus nih, belum masuk kan karena masa transisi. Dia udah mulai magang sebelum dia maba artinya. Dia sebelum maba magang dengan Lampung Cerdas. Alhamdulillah UKT udah bayar sendiri. Sampai lulus yang namanya Humaira itu bayar UKT sendiri. Dan menariknya saya lupa setelah KKN. Jadi dia KKN ini mahasiswa UIN ya. KKN setelah KKN dia buru-buru ke Lampung Cerdas. Pengen ngikut magang. Dalam waktu 2 minggu dia bisa punya penghasilan 7,2 juta. Gitu artinya secara opportunity itu dari Lampung Cerdas aja gitu. Di luar sana, saya yakin lebih banyak. Apalagi kalau teman-teman bahas sekarang ada yang namanya afiliator, dropshipper, reseller, itu banyak banget yang begitu-begitu. Peluang-peluang seperti itu ya. Tinggal kalau saya boleh usul, ikut yang begitu nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau boleh usul, cari yang teman-teman nggak cuman dijadikan alat untuk menjual produk mereka. Tapi cari orang bisa mengembangkan produk bisa itu. Mengembangkan potensinya teman-teman, bisa mementoring teman-teman. Adik-adik ini menaik kelaskan produk. Nah, penting banget itu. Iya, harus gitu. Jadi kita punya ide itu ya. Betul, iya. Gitu. Jadi ya gitu dalam proses diskusinya gitu. Jadi experience-nya sudah banyak banget, alhamdulillah. Bahkan beberapa minggu yang lalu tadi sempat cerita, Saiful itu diundang di acara CEO Talk. Oke. Nah di dalam CEO Talk itu di daerah Waikandis. Oh oke. Masih di Lampung. Masih di Lampung di daerah Waikandis. Saiful diundang CEO Talk. Ternyata isinya itu mayoritas mahasiswa. Dengan proses diskusi plus minus 1,5 jam, Saiful diminta panitia sharing. Di akhir cerita Saiful challenge mereka untuk deklarasi. Dan banyak di antara mereka yang siap deklarasi. Saya dengan nama mulai dari detik ini berkomitmen untuk UKT. Enggak, komitmen mereka gitu. Saya berkomitmen untuk UKT semester besok saya nggak mau minta kepada orang tua dan saya bayar sendiri. Gitu. Itu untuk ngebuat supaya dia punya kepepet tadi. Punya kepepet. Gitu. Beda. Punya spiritnya tadi gitu. Ya. Gitu. Nah, saya pikir mahasiswa butuh di challenge begitu juga. Wah, menarik gini. Ini kalau kita lanjutkan diskusinya ini selalu seru banyak, diskusi tapi dengan kita potong-potong ya guys ya. Siap ya. Karena ini isu-isu yang sangat menarik mempersiapkan anak-anak kita ya yang betul. Ke depan bisa menjadi lebih baik. Ya. Saya kira untuk diskusi awal ini cukup dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.